Pernahkah kamu merasakan detak jantungmu terasa lebih kuat ketika berolahraga? Tidak hanya itu, pernapasanmu pun berlangsung lebih cepat dan kamu mendapatkan energi yang lebih ketika berolahraga. Perubahan fisiologis tubuh tersebut disebabkan oleh kerja hormon. Tepatnya, hormon adrenalin. Hormon mengatur berbagai macam proses lain pada tubuh kita. Apa sajakah hormon yang mengatur proses-proses pada tubuh kita? Kelenjar apa yang menghasilkan hormon-hormon tersebut? Mari kita simak penjelasannya pada video pembelajaran ini. Perbandingan prinsip sistem saraf dengan sistem endokrin. Sistem endokrin dan sistem saraf merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk mengatur organ-organ dan fungsi-fungsi tubuh kita. Meskipun begitu, sistem endokrin dan sistem saraf memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaan sistem saraf dengan sistem endokrin adalah sebagai berikut. Pertama, sistem saraf dan sistem endokrin sama-sama berfungsi untuk meregulasi serta memelihara organ-organ dan fungsi-fungsi tubuh kita. Dua sistem tersebut bekerja sama dalam pengaturan tubuh dan menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan zat-zat dan kondisi tubuh kita. Kedua, sistem saraf dan sistem endokrin sama-sama mengeluarkan atau menyekresi zat kimia yang berfungsi sebagai penghantar sinyal. Pada sistem saraf, zat tersebut adalah neurotransmitter, sedangkan pada sistem endokrin, zat tersebut adalah hormon. Beberapa perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin terletak pada hal-hal berikut. Pertama, perbedaan pada waktu penghantaran sinyalnya. Sistem endokrin memiliki waktu penghantaran sinyal yang lebih lama dibandingkan sistem saraf. Kedua, perbedaan pada efek yang dihasilkan. Sinyal dari sistem endokrin memiliki efek yang bertahan lebih lama daripada sistem saraf. Oleh karena itu, sistem endokrin berfungsi dalam mengatur proses-proses yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ketiga, perbedaan pada cara penghantaran sinyalnya. Sinyal atau impuls saraf berjalan di sepanjang sel saraf dan di antara sel saraf melalui neurotransmitter. Pada sistem endokrin, sinyal disampaikan melalui hormon yang beredar di peredaran darah. Mekanisme kerja sistem endokrin. Sistem endokrin meregulasi fungsi-fungsi tubuh manusia dengan cara memproduksi hormon. Hormon membantu koordinasi tubuh manusia dengan cara mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran sendiri, sehingga zat yang dikeluarkan langsung masuk dan diedarkan oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Mekanisme kerja sistem endokrin terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, kelenjar endokrin menerima stimulus. Stimulus ini dapat berupa kondisi fisiologis tubuh kita, seperti kadar gula darah yang tinggi, atau berupa sinyal kimia dari hormon yang menstimulasi kelenjar endokrin.
Selanjutnya, kelenjar endokrin akan mengeluarkan atau menyekresi hormon. Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin akan masuk dan beredar pada pembuluh darah. Setelah itu, hormon menempel pada reseptor pada sel target dan menghasilkan respons tertentu. Contohnya, hormon insulin menempel pada reseptor pada sel otot, sehingga sel memproduksi enzim-enzim pembentuk glikogen yang dapat menurunkan kadar gula darah. Macam-macam kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkannya. Terdapat banyak kelenjar endokrin dalam tubuh manusia yang menghasilkan berbagai jenis zat hormon dengan fungsinya masing-masing. Lokasi kelenjar endokrin juga bervariasi dan tersebar di beberapa bagian tubuh kita. Berikut adalah pembahasan mengenai berbagai kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkannya. Pertama, hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis mendapat julukan Master of Glands karena menghasilkan berbagai hormon yang menstimulasi kerja kelenjar endokrin lain. Kelenjar hipofisis dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang tiap-tiap bagiannya menghasilkan hormon yang berbeda. Lobus anterior atau bagian depan dari hipofisis. Bagian ini berperan dalam regulasi stres, pertumbuhan, dan reproduksi dengan menghasilkan beberapa hormon sebagai berikut. ACTH atau adenocorticotropic hormon berfungsi untuk merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon glukokortikoid. GH atau growth hormone berfungsi untuk merangsang sintesis protein, metabolisme lemak, serta pertumbuhan tulang dan otot. TSH atau thyroid stimulating hormone berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid. FSH atau follicle stimulating hormone berfungsi untuk merangsang spermatogenesis pada gonad pria, merangsang pematangan folikel pada ovarium, dan merangsang sekresi hormon estrogen pada wanita. LH atau luteinizing hormone berfungsi untuk menstimulasi ovulasi pada wanita dan merangsang pembentukan testosteron pada pria. Pada pria, LH dapat disebut juga ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Prolaktin berfungsi untuk merangsang sekresi air susu. Lobus intermedia atau bagian tengah dari hipofisis. Lobus intermedia atau bagian tengah dari hipofisis menghasilkan MSH atau melanocyte stimulating hormone. MSH berperan dalam merangsang pembentukan pigmen pada kulit atau melanin. Lobus posterior hipofisis. Sebenarnya, lobus posterior hipofisis bukan merupakan kelenjar tersendiri, melainkan merupakan tempat keluarnya hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Lobus posterior mengeluarkan hormon ADH atau antidiuretic hormone dan oksitosin. ADH disebut juga vasopresin
dan berfungsi untuk merangsang absorpsi air pada ginjal, sehingga mengurangi produksi urin. Oksitosin berperan dalam merangsang kontraksi otot uterus saat proses kelahiran dan merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi air susu. Kedua, tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di pangkal leher. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon, yaitu hormon triodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Triodotironin atau T3 berperan dalam distribusi air dan garam dalam tubuh. Tiroksin atau T4 berperan dalam metabolisme sel, pertumbuhan, dan diferensiasi jaringan. Kalsitonin berfungsi untuk menurunkan konsentrasi kalsium dalam darah dengan cara memicu pengendapan kalsium di dalam tulang, serta menurunkan absorpsi kalsium pada usus dan ginjal. Ketiga, paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid menempel pada kelenjar tiroid sehingga disebut juga kelenjar anak gondok. Kelenjar ini menghasilkan parat hormon, yaitu hormon yang bekerja secara antagonis atau berlawanan dengan kalsitonin. Parat hormon berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan cara meningkatkan absorpsi kalsium pada usus dan ginjal, serta mengatur pelepasan kalsium dari tulang. Keempat, adrenal atau anak ginjal. Kelenjar adrenal menempel pada ginjal serta merupakan kelenjar yang terdiri atas 2 bagian, yaitu medula atau dalam dan korteks atau kulit. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang bersifat antagonis. Hormon adrenalin berperan dalam memacu aktivitas jantung, melapangkan pernapasan, dan meningkatkan kadar gula darah dengan cara memicu pemecahan glikogen pada hati. Sebaliknya, hormon noradrenalin berperan dalam menurunkan tekanan darah dan denyut jantung, serta menurunkan kadar gula darah. Bagian korteks dari kelenjar adrenal menghasilkan hormon berjenis steroid, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid berperan dalam menaikkan kadar glukosa darah dengan mengubah glikogen menjadi glukosa. Mineralokortikoid berperan dalam metabolisme mineral, seperti penyerapan natrium dan reabsorpsi air pada ginjal. Aktivitas hormon ini dapat memengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Kelima, pankreas. Pankreas atau kelenjar Langerhans menghasilkan hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta dan hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa. Insulin berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen atau menurunkan kadar gula darah. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa atau menaikkan kadar gula darah. Keenam, gonad atau kelamin. Kelenjar gonad pada wanita adalah ovarium. Sel-sel folikel pada ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berperan dalam pertumbuhan ciri kelamin sekunder pada wanita, seperti pertumbuhan pinggul dan payudara. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Progesteron berperan dalam memicu pertumbuhan endometrium dan pembuluh darah pada dinding rahim,
memperlancar produksi susu, serta membantu pembentukan plasenta. Kelenjar gonad pada pria adalah testis. Sel-sel Leydig pada testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses spermatogenesis dan berperan dalam pertumbuhan ciri kelamin sekunder pada pria. Ketujuh, timus. Kelenjar timus atau kacangan terletak di daerah dada dan menghasilkan timosin. Timosin berperan dalam sistem kekebalan tubuh, salah satunya dengan merangsang pematangan sel T. 8. Pineal. Kelenjar pineal terdapat pada otak, tepatnya di belakang hipotalamus. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam irama sirkadian. Irama sirkadian adalah irama tidur dan terjaga alami yang dimiliki oleh tubuh. Sekresi hormon melatonin meningkat pada malam hari dan menimbulkan rasa kantuk. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, hormon berperan penting dalam mengatur berbagai proses biologis pada tubuh manusia. Hormon dikeluarkan dari kelenjar endokrin ke sistem peredaran darah, hingga sampai ke jaringan target dan menghasilkan respons sesuai dengan fungsinya. Kedua, sistem endokrin dan sistem saraf memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan sistem endokrin dengan sistem saraf terletak pada fungsinya, yaitu sama-sama mengatur kerja organ-organ tubuh manusia. Perbedaan sistem endokrin dengan sistem saraf terletak pada mekanisme kerja, waktu penghantaran, dan responsnya. Sistem endokrin meregulasi tubuh dengan cara memproduksi hormon dan mengedarkannya melalui darah. Sistem endokrin juga memiliki waktu penghantaran yang relatif lama dan memberikan efek yang bertahan lebih lama. Hal ini berbeda dengan sistem saraf yang mengontrol tubuh dengan hantaran impuls berdasarkan prinsip potensial membran dan sekresi neurotransmitter. Waktu penghantaran impuls saraf pun berlangsung jauh lebih cepat daripada kerja hormon dan memberikan efek yang berlangsung singkat. Ketiga, terdapat berbagai kelenjar endokrin yang tersebar dalam tubuh manusia, yang menghasilkan berbagai jenis hormon dengan fungsinya masing-masing. Kelenjar-kelenjar tersebut antara lain hipofisis yang menghasilkan hormon-hormon yang menstimulasi kelenjar lain, tiroid yang menghasilkan hormon T3, T4, dan kalsitonin, paratiroid yang menghasilkan parathormon, adrenal yang menghasilkan adrenalin, noradrenalin, mineralokortikoid, dan glukokortikoid, pankreas yang menghasilkan insulin dan glukagon, gonad yang menghasilkan estrogen dan progesteron pada wanita, serta testosteron pada pria, timus yang menghasilkan timosin, serta pineal yang menghasilkan melatonin.